Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Salsabila dari kelas MPI E4B2 dengan NIM 1903027771. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk melakukan uji ANOVA dan juga uji regresi. Yang pertama-tama kita akan melakukan uji ANOVA terlebih dahulu dengan menggunakan hipotesis ANOVA sama dengan dan juga tidak sama dengan. Di uji ANOVA ini kita akan menguji rata-rata dari beberapa grup atau lebih atau beberapa kelompok, yang dimana dari hasil tersebut akan memberikan lembaran dari beberapa grup ini. Apakah mempunyai nilai rata-rata yang sama atau tidak, yang dimana HO ini tidak terdapat perbedaan rata-rata semua kelompok dan H1 terdapat perbedaan rata-rata semua kelompok. Kita langsung saja masuk ke data dari uji ANOVA ini, yang dimana data tersebut mengatakan bahwa tingkat ketertarikan terhadap produk sabun muka dari skala 1 sampai 10, dan terdapat 3 produk, yaitu produk A, B, dan C. Dengan masing-masing setiap produk ini memiliki responden 30 responden. Langsung saja kita copy produk dan juga respondennya, lalu kita paste di aplikasi SPSS. Setelah di copy paste ke data view, kita ubah dulu namanya dari kode menjadi seperti ini, produk dan responden di variable view ini. Kemudian untuk produk itu desimalnya kita nolkan saja, lalu untuk respon. Lalu untuk value labelsnya seperti ini, dari value 1 sampai 3 dengan kategori produk A, B, dan C. Kita oke, lalu kita lanjutkan untuk mencari uji ANOVA tersebut. Kita klik analyze, kita ke control means, kita ke one way ANOVA, lalu kita pindahkan terlebih dahulu. Untuk produk kita pindahkan faktor, dan untuk respon kita pindahkan ke defensive list. Kita klik optional, kita checklist seperti ini, kita klik continue, dan juga kita klik OK, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Hasil dari uji ANOVA tersebut terdapat beberapa bagian, salah satunya bagian deskriptif, terdapat bagian mean ataupun rata-rata dari produk A, B, dan C, serta rata-rata total dari ketiga produk tersebut, yaitu totalnya adalah 6,2889, dan total dari seluruh responden yaitu 90 responden. Dan di sini terdapat ANOVA atau terdapat F hitung, yang dimana ataupun ANOVA ini untuk melakukan pengujian dari hepatitis ANOVA awal, apakah terdapat perbedaan dari produk A, B, dan C, yaitu dengan membandingkan nilai hitung F ini dengan nilai F tabel. Di sini kita akan membandingkan nilai hitung ini dengan yang tabel dengan mengikuti DF-nya 2, dan juga untuk penyebutnya adalah 88. 88 itu didapat dari 90 dikurangi 2. Dan untuk signifikasinya yaitu sebesar 5% atau 0,05. DA-nya berada di posisi 2 dengan penyebutnya 88. Hasilnya adalah 3,10. Jadi dari hal tersebut bisa kita simpulkan bahwa F itu lebih besar dari tabel, dengan total F itu 97,784, sementara F tabel adalah 3,10. Jadi
Bisa ditarik kesimpulan bahwa dengan menggunakan tahap signifikasi 5%, maka disimpulkan bahwa HO ini ditolak dan H1 ini diterima. Maka dari hal tersebut kita bisa lihat bahwa terdapat perbedaan rata-rata pada setiap produk A, B, dan C. Dan selanjutnya kita akan masuk pada uji regresi. Uji regresi sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu uji regresi linear sederhana dan uji regresi linear berganda. Pertama-tama kita akan mencoba uji regresi linear sederhana terlebih dahulu. Uji regresi ini yaitu sebuah pengujian statistik untuk menguji apakah ada pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. Dan di sini kita menggunakan uji hipotesis regresi seperti sebelumnya dengan tingkat HO-nya yaitu H0 variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen dan H1 variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Baik, kita langsung masuk saja ke dalam data dari uji regresi sederhana ini, yaitu terdapat variabel X yaitu speed dan Y yaitu distance. X adalah variabel independen dan juga Y adalah variabel dependen. Dengan jumlah total dari 10 responden yang ada di sini yaitu 50 responden. Dan ini langsung saja kita pindahkan data dari speed ke data SPSS. Tidak lupa kita ubah namanya, lalu kita lanjut untuk mencari uji regresi itu sendiri. Uji regresi linear sederhana. Yang pertama kita klik analyze, lalu kita pencet regression, lalu kita ke linear. Dan di sini karena kita hanya menggunakan satu variabel saja, maka speednya ada di independen dan juga distance ada di dependen. Lalu kita ke statistik. Tidak lupa kita centang semua, klik continue dan klik OK. Maka akan ada hasilnya seperti berikut ini. Dan ini adalah hasil dari uji regresi sederhana. Dan kita akan lanjut ke dalam data yang ada di Word supaya lebih bisa dipahami. Seperti ini. Pada mode regresi linear sederhana, pertama-tama kita harus melihat mode regresi linear sederhananya terlebih dahulu dengan rumus Y sama dengan A plus BX. A ini merupakan output dari koefisien yang dimana dari konstan dan nilai minus 17,631 dan berada di bagian koefisien B. Dan juga untuk B merupakan perwakilan dari variabel independen bebas dengan nilai 3,934. Dan kenapa minus? Karena nilai pembagian speed itu plus. Itu dengan penulisan seperti berikut ini, yaitu Y sama dengan minus 17,631 plus 3,934X. Dan kemudian setelah mengetahui linear sederhananya, kita berlanjut pada kriteria pengujian ANOVA pada uji regresi linear sederhana ini. Yang pertama-tama seperti sebelumnya kita akan membandingkan dari F hitung dan juga F tabel dengan DF-nya 1 dan juga
dan juga penyebutnya 49. Nah, kita bisa langsung lihat ini penyebutnya 49, DF-nya 1 dan penyebutnya adalah dan angkanya adalah 4,04. Maka bisa kita lihat bahwa F hitung lebih besar daripada F tabel. Jadi bisa kita simpulkan bahwa dengan menggunakan taraf signifikasi 5%, hasil yang didapat bahwa HO ini ditolak H1 dan diterima. Dan dengan signifikasi antara variabel bebas atau speed dengan variabel terikat atau distance. Lalu untuk koefisien determinasi dengan model sumari yang dimana yaitu untuk melihat seberapa besar si X menyumbang untuk si Y. Si X ini berarti tadi speed, variabel speed, dan juga Y adalah distance. Jadi nilai R2 ini adalah 0,652. Artinya variabel fit atau X ini hanya menyumbang 65%, sedangkan sisanya 30%-nya dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. Dan selanjutnya akan dilanjutkan pada uji regresi linier berganda. Caranya hampir mirip dengan sebelumnya. Dan pada analisis uji regresi linier berganda ini terdapat satu variabel terikat dan juga terdapat 2 atau lebih variabel bebas. Sebelum masuk ke rumus ini, kita masuk ke data yang ada di Excel. Data mentah yang berada di Excel terdiri dari YouTube, Facebook, newspaper, dan juga sales. Yang mana di sini kita akan menganalisa bagaimana pengaruh iklan YouTube, Facebook, newspaper, dan sales terhadap penjualan. Atau kita juga akan menganalisa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Lalu setelah itu kita copy dulu data mentahnya berdasarkan jumlah respondennya. Ya, setelah itu lalu kita pindahkan ke aplikasi SPSS. Lalu kita ubah namanya. Lalu kita akan lanjutkan ke rumusnya. Di sini kita pencet analisis, kita regression, kita ke linear. Lalu di sini kita reset. Karena di variabel ini uji regresi berganda ini di mana terdapat hanya satu variabel saja dan juga memiliki 3 variabel bebas untuk konteks dalam kasus ini, yang dimana untuk variabel dependen ini yaitu sales, dan juga untuk independen itu adalah YouTube, Facebook, newspaper. Tidak lupa kita ke statistik, kita centang semua, kita continue, klik OK. Maka akan ada hasilnya seperti berikut ini. Dan saya telah memindahkan data ini ke Word agar lebih maksimal dalam penyampaiannya. Kita langsung masuk ke dalam Word-nya. Di sini setelah tadi kita telah pindahkan dari SPSS ke dalam Word. Di sini pertama-tama analisis uji regresi linier berganda. Yang pertama adalah model regresi linier berganda dengan rumusnya sama dengan BO plus B1X1 plus dan seterusnya. Nah, untuk BO ini merupakan
konstan atau nilai dari dependen. Sementara kalau YouTube, Facebook, dan newspaper adalah merupakan hasil dari variabel independen dengan nilai seperti berikut ini: 0,007x1 untuk YouTube, ditambah 0,015x2 untuk Facebook, ditambah 0,003, kali 3 untuk newspaper. Di sini bisa kita lihat untuk regresi linear bergandanya pada rumus ini yang di atas telah mengikuti hasil dari koefisien dari bagian B yang terdapat pada variabel dependen dan juga independen. Dilanjut pada kriteria pengujian. Setelah selesai kita menganalisa uji regresi linear berganda, yang dimana di sini kita bisa lihat, kita bisa bandingkan langsung F itu dengan 6. F hitung itu lebih besar dari 6, yang dimana bisa diartikan bahwa F hitung ini adalah YouTube, Facebook, dan newspaper, sementara 6 adalah konstan atau sales. Bisa diartikan bahwa YouTube, Facebook, dan newspaper merupakan berpengaruh signifikan kepada sales dengan DF-nya 3. Dan dilanjut di sini kita bisa melihat satu persatu dari 3 variabel tadi, apakah seluruhnya itu mempunyai hasil yang signifikan atau tidak. Kita bisa lihat bahwa yang pertama ada YouTube dengan poin 1000,300, SIG-nya 1,95. Maka bisa kita simpulkan bahwa YouTube berpengaruh signifikan pada sales. Sementara Facebook dan newspaper di bawah nilai signifikan. Jadi bisa disimpulkan bahwa Facebook dan newspaper tidak berpengaruh signifikan terhadap penjualan sales. Lalu untuk koefisien determinasi, di sini pada model sumarinya, yang dimana untuk melihat seberapa besar dari si X menyumbang untuk si Y, tidak berjauh berbeda dari sebelumnya, yang dimana si X ini adalah YouTube, Facebook, dan newspaper, dan si Y ini adalah sales. Bisa disimpulkan bahwa nilai R square ini 0,10 adalah 10%. Jadi pengaruhnya hanya 10% dari YouTube, Facebook, dan newspaper, sementara 90%-nya lagi dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. Mungkin cukup sekian terkait penyampaian saya terhadap uji ANOVA dan juga regresi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.